Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali latihan menerjemahkan di surat Al-Ma'arij ayat yang pertama sampai ayat 10. Kita mulai dari mengartikan per kata terlebih dahulu. Bismillah. Sa'ala, bertanya. Sa'il, subjeknya, orang yang bertanya. Bi, dengan. Adab, waqi', yang terjadi. Li, bagi. Kafirin, orang-orang kafir. Laisa, bukan atau tidak. Lahu, baginya. Dafi', yang menolong. Min, dari. Allah, zi, yang memiliki. Al-Ma'arij, dari kata mi'raj, naik. Ma'arij, tempat-tempat naik. Ta'ruju, kata kerja dari ma'arij, ta'ruju, naik. Malaikah, para malaikat. Wa, dan. Ar-ruh, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ilaihi, kepadanya. Fi, di dalam. Yaumin, hari. Kana, dia. Miqdar, miqdar itu artinya dari kata kadar, ya. Dalam bahasa kita kadar, ala kadarnya, ya. Miqdar atau juga bisa diartikan ukuran, ya. Khamsin, 50. Alfa, ribu. Sanah, tahun. Fa, maka. Isbir, bersabarlah. Sabran, dengan kesabaran. Jamila, yang bagus atau yang baik. Inna, sesungguhnya. Hum, mereka. Yarawna, mereka melihat. Hu, dia atau nya. Ba'ida, jauh. Wa, dan. Narahu, kami melihatnya. Qariba, lawan dari ba'ida, dekat. Yauma, hari. Takunu, menjadi. As-sama, langit. Ka, seperti. Al-muhl, muhl itu mempunyai makna adalah cairan tembaga, ya, cairan tembaga. Wa, dan. Takunu, menjadi. Al-jibal, gunung-gunung. Ka, seperti. Aihan, bulu yang berterbangan. Dalam surah Al-Qari'ah juga ada ayat ini, wa takunul jibalu kal'aihnil manfush, ya. Wa, dan. La, tidak. Yas'alu, bertanya. Hamim, sahabat dekat atau teman dekat, ya. Hamima, teman dekat. Ya, sekarang kita akan mengartikan secara keseluruhan di setiap ayatnya dan saya bacakan, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi',
Seseorang bertanya tentang adab yang akan terjadi. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir tidak ada baginya yang bisa menolong. Minallahi, dari Allah, Dzil Ma'arij, yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya. Fi yaumin kana miqdaruhu, di dalam satu hari yang setara 50.000 sana, 50.000 tahun. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka melihatnya dengan jauh. Wa narahu qariba, dan kami melihatnya itu dekat. Yauma takunu as-sama'u kalmuhl, pada hari itu langit-langit menjadi seperti bulu yang berterbangan. Mohon maaf, kalmuhl cairan tembaga. Kita ulang. Yauma takunu as-sama'u kalmuhl, pada hari itu langit menjadi seperti cairan tembaga. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Wa la yas'alu hamimun hamima, dan tidak seorang pun teman dekat menanyakan teman dekatnya. Baik, sekarang kita akan mengambil beberapa pelajaran dari surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij ini di ayat yang pertama, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Ada orang yang bertanya tentang adab yang pasti akan terjadi. Nah, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith, salah seorang pembesar Quraisy. Dan pertanyaan ini adalah sebenarnya bukan pertanyaan yang hakiki, tapi satu bentuk pertanyaan untuk mengejek, menantang, dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa kita itu dengan bahasa yang bisa diterima. Apa iya azab itu ada? Apa iya azab itu terjadi? Masa sih? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bentuk pertanyaan dalam satu bentuk pertanyaan yang menantang, yang kemudian juga mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini tidak ada yang namanya adab, tidak ada namanya hari pembalasan. Maka Allah sebutkan lil kafirina laisa lahu dafi. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa azab tersebut pasti terjadi bagi orang-orang kafir. Bahkan azab tersebut akan menimpa orang yang bertanya tersebut, yaitu An-Nadhr bin Harith. Dan tidak ada yang bisa menolak dan menghalangi turunnya azab itu. Minallahi dzil ma'arij, azab yang datang dari Allah, dzil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat yang naik.
Al-Ma'arij ada dalam beberapa penafsiran para ulama, sebagian menafsirkan dengan derajat-derajat di langit yang dilalui oleh para malaikat. Dan pemilik derajat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah taala. Karena yang menurunkan adab tersebut adalah yang menguasai langit dan tempat-tempat yang dilalui oleh malaikat. Nah, sebagian ulama yang lain menafsirkan Al-Ma'arij itu adalah dengan Al-Ghuraf, yaitu surga-surga yang Allah taala siapkan bagi wali-walinya di atas langit. Maka intinya adalah bahwa jika adab tersebut telah turun, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena Allah turun langsung dari karena adab itu turun langsung dari Allah yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan ta'arujul malaikatu warruh. Ta'aruju artinya adalah naik. Oleh karenanya peristiwa naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit disebut dengan Isra Mi'raj. Nah, adapun ar-ruh itu mempunyai beberapa penafsiran. Mulai dari penafsiran yang pertama adalah malaikat Jibril, dan penafsiran yang kedua adalah ruh atau arwah, yaitu ruh seluruh manusia tatkala dicabut oleh para malaikat atau malaikat maut. Nah, maka di dalam ayat ini ketika Allah menyebut kata malaikat dan kata ar-ruh, mempunyai makna adalah ar-ruh di sini diartikan dengan malaikat Jibril. Nah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Adapun ayat berikutnya mengatakan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan dua model untuk kata hari. Terkadang Allah mengungkapkannya dengan 50.000 tahun, seperti dalam surah Al-Ma'arij ini. Dan juga terkadang Allah mengungkapkan dengan Al-Fasanah, 1000 tahun. Di dalam surah Al-Hajj dikatakan Yauman inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Nah, ada perbedaan hari yang kadarnya 1000 tahun dan hari yang kadarnya 50.000 tahun. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut dan beliau menjawab, huma yaumani dzakarahumallahu fil Qur'an Allahu a'lam bihima. Keduanya adalah hari yang berbeda. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu tentang dua hari tersebut. Kalau kita membuka buku-buku tafsir, tentu kita akan dapati banyak tafsiran mengenai hal ini. Sebagian menafsirkan dengan mengatakan bahwa 50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari pusat bumi hingga arsy. Sedangkan 1000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari pusat bumi menuju langit yang kedua. Akan tetapi ini hanyalah sekedar pendapat di kalangan ahli tafsir. Adapun yang lebih aman adalah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hakikat kedua hari tersebut. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan 4 pendapat tentang makna 50.000 tahun dalam ayat ini. Pendapat yang pertama, 50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk berjalan dari pusat bumi hingga arsy. Pendapat yang kedua, 50.000 tahun adalah umur dunia ini sejak Allah menciptakan hingga hari kiamat. Namun tidak ada yang mengetahui berapa tahun yang sudah berlalu dan berapa tahun yang bersisa. Sehingga dari penafsiran ini tetap tidak bisa diketahui kapan hari kiamat itu akan datang. Pendapat yang ketiga, 50.000 tahun adalah waktu transisi antara alam dunia dan alam akhirat. Dan pendapat yang keempat, 50.000 tahun
adalah jarak waktu yang akan dialami oleh seseorang di pada mahsyar sejak dia dibangkitkan sampai sebelum surga atau neraka. Dan pendapat keempat ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan para ulama-ulama ahli tafsir yang lain. Oleh karenanya salah seorang salaf bernama Yaman berkata, huwa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat. Fihi khamsuna mautinan, kullu mautinin alfu sanah. Di sana ada 50 tahapan yang harus dilewati oleh seseorang, masing-masing tahapan tersebut lamanya 1000 tahun. Jadi para ulama menguatkan bahwa khamsin alfasanah 50.000 tahun itu adalah pendapat tentang masa yang akan dilalui oleh seseorang nanti di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kelima, fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah tantangan, ejekan, hinaan dari para pemuka Quraisy. Maka bersabarlah dengan hal ini. Bersabarlah dengan hinaan ini. Dan Allah menyebut sabran jamil itu mempunyai makna. Apa maknanya? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, makna sabran jamil adalah alladzi la jaz'a fihi wa la syakwa fiha li ghairillah. Kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah dan tidak disertai dengan mengeluh kepada selain Allah. Jadi artinya apabila seseorang terkena musibah lalu ia berkeluh kesah kepada Allah, maka hal itu tidak mengapa. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub ketika tertimpa musibah dengan hilangnya anaknya Nabi Yusuf, maka dia berkata, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Sungguh aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan demikianlah kebiasaan para nabi dalam kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkeluh kesah hanya kepada Allah saja. Maka ini yang juga menjadi pelajaran kita bahwa kesabaran yang harus kita lalui itu tanpa ada keluh kesah. Kalaupun ada keluh kesah, maka sampaikanlah keluh kesah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melihat adab itu jauh. Secara makna mereka orang-orang kafir melihat adab itu jauh, maksudnya adalah seakan-akan mustahil adab itu ada. Wa narahu qariba, dan Allah kemudian mengatakan sesungguhnya adab itu adalah dekat. Dan setiap sesuatu yang dekat itu pasti akan datang. Sehingga dalam satu ungkapan, kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Artinya adab itu pasti akan terjadi dan dalam waktu yang dekat. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat. Dan di antara gambaran hari kiamat adalah as-sama'u kal-muhl, langit itu seperti cairan tembaga yang meleleh, sudah tidak ada kekuatan lagi. Padahal Allah menciptakan langit itu dalam surat yang lain dikatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang berlapis dan kokoh. Tapi di hari kiamat as-sama'u kal-muhl, langit seperti cairan tembaga yang mencair, yang meleleh. Dan gambaran yang lain, al-jibalu kal'aihin, dan gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Padahal gunung itu sebagai pasak bumi, patoknya bumi, supaya tidak ada goncangan. Tapi ternyata ketika Allah cabut dan Allah terbangkan gunung-gunung, pasti semuanya akan menjadi hancur. Dan pada hari kiamat tersebut tidak ada orang yang menanyakan orang lain, bahkan teman dekatnya, sahabat dekatnya tidak akan pernah menanyakan temannya.
Dan inilah kondisi hari kiamat, mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dan disinilah Allah akan memproses apa yang diperbuat oleh manusia di dunia, dan ada balasan nanti di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.